seperti itu karena ada guru. Supriyani, seorang guru honorer di SD 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, terjerat kasus hukum yang menghebohkan publik. Ia dilaporkan oleh orang tua murid yang merupakan anggota kepolisian atas tuduhan penganiayaan. Proses hukum kasus ini menuai kontroversi mulai dari dugaan pelanggaran kode etik hingga adanya isu permintaan uang damai. Kuasa hukum Supriyani, Adre Dermawan, menyoroti adanya dugaan kriminalisasi dalam kasus ini yang melibatkan benturan kepentingan karena posisi pelapor sebagai anggota kepolisian. Dalam kasus ini ada beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama Ibu Supriyani, Aibda Wibowo Hashim, anak polisi, Anda Dermawan, Samsudin, Ujang Sutisna, Ahmad Sahroni, dan aparat penegak hukum lainnya. Jenis pelanggaran hukum yang diduga itu penganiayaan fisik terhadap siswa di lingkungan sekolah, Pasal 80 ayat 1 Jukto, Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Pasal 351 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara. Undang-undang yang dilanggar itu Pasal 351 KUHP penganiayaan. Ayat 1, penganiayaan menyebabkan rasa sakit dihukum penjara maksimal 2 tahun 8 bulan. Ayat 2, jika menyebabkan luka berat, hukuman bisa mencapai 5 tahun. Jika terbukti tidak ada unsur kekerasan, maka diduga pelanggaran bisa gugur. Penyebabnya satu individu, konflik di lingkungan sekolah antara guru dan siswa, di mana tindakan pendisiplinan bisa disalahartikan. Kurangnya pelatihan manajemen emosi untuk menangani siswa dengan pendekatan non-kekerasan. Guru honorer sering dipandang lebih rendah posisinya dibandingkan pihak yang memiliki jabatan formal, seperti keluarga korban yang merupakan anggota polisi. Pola komunikasi antara guru dan orang tua yang kurang harmonis. Ketiga, budaya. Menurunnya penghormatan terhadap peran guru dalam mendidik dan membimbing siswa. Perubahan pola asuh yang mempengaruhi siswa dalam menghadapi disiplin dari guru. Selanjutnya itu dampak kasus terhadap individu. Supriyani berisiko menghadapi sanksi pidana dan kehilangan pekerjaan sebagai guru honorer, terutama psikologi bagi korban jika benar terjadi penganiayaan. Ada terhadap masyarakat, menimbulkan keresahan terutama di kalangan tenaga pendidik mengenai kriminalisasi guru dalam mendidik siswa, memunculkan perdebatan tentang keadilan hukum bagi masyarakat kecil. Ada terhadap negara, menguji konsistensi penerapan asas persamaan di hadapan hukum atau equality before the law, menuntut perlindungan lebih baik untuk guru dalam menjalankan tugas. Sanksi yang sepatutnya, jika terbukti bersalah, sanksi yang dilayak diberikan itu hukuman pidana sesuai Pasal 351 KUHP. Pelatihan manajemen emosi sebagai bagian dari rehabilitas sosial. Jika tidak terbukti salah, Supriyani harus mendapatkan rehabilitas nama baik dan mengakui sosial untuk mengembalikan kepercayaan diri sebagai guru. Solusi pencegahannya itu, pertama, untuk guru, pelatihan khusus tentang pendekatan pengajaran yang humanis dan bebas kekerasan, pemahaman lebih baik tentang hak-hak siswa, dan batasan hukum dalam mendisiplinkan siswa. 2. Untuk sekolah, menyediakan prosedur standar dalam menangani konflik antara guru dan siswa, melibatkan orang tua dalam proses disiplin siswa untuk menciptakan komunikasi yang lebih baik. Yang ketiga, untuk pemerintah, memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi guru agar mereka tidak dikriminalisasi saat menjalankan tugas, meningkatkan kesejahteraan guru honorer agar lebih dihargai secara profesional. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung. Yang satu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penanganan kasus ini harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan memberikan perlakuan adil bagi kedua belah pihak. Yang kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Guru honorer seperti Supriyani harus mendapatkan perlakuan setara di mata hukum tanpa memandang status sosial. 3. Persatuan Indonesia. Kasus ini mengingatkan pentingnya pembangunan sinergi antara institusi pendidikan, orang tua, dan masyarakat untuk menjaga keharmonisan.